Balita perempuan ini terjebak selama kurang lebih setengah jam di dalam mobil yang terkunci. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi balita tersebut. Evakuasi dilakukan menggunakan sejumlah peralatan seperti penggiat dan mistar besi. Balita akhirnya berhasil dievakuasi petugas dengan selamat. Untuk melakukan tindakan evakuasi anak saya di dalam mobil yang terkunci di dalam selama kurang lebih 30 menit. Balita perempuan ini diketahui tidak sengaja terkunci di dalam mobil setelah sang ayah pergi untuk mengambil barang. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Selamat pagi Angel, hari ini bagaimana aktivitasnya nanti? Pengennya olahraga, jalan-jalan? Jalan-jalan olahraga, tapi mungkin setelah itu kita mungkin kuliner. Kuliner juga menarik. Ada informasi? Pas banget nanti akan ada informasi seputar destinasi wisata dan juga kuliner pastinya. Seru sekali Dan itu tentunya ya. selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya pemirsa. Bersama kami, saya Angelika Devagam. Dan saya Mega Latu, inilah Lintas Anyus Pagi, akhir pekan, selengkapnya. Pemirsa, satu rumah hancur dan nyaris roboh akibat ledakan tabung gas LPG 3 kg di Jalan Tipar Cakung, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, 2 suami istri mengalami luka berat dan 2 orang anak yang masih balita hanya mengalami luka ringan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ledakan tabung gas LPG 3 kg menghancurkan sebuah rumah di Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Detik-detik ledakan terekam kamera CCTV. Sebelum meledak, korban Saipullah beserta keluarganya sempat mencium bau gas yang menyengat di dalam rumah. Korban kemudian mencabut regulator pada tabung gas, kemudian tidur. Di pagi harinya, korban kembali memasang selang regulator untuk memasak air, namun saat kompor dinyalakan terjadi ledakan besar. Kerasnya ledakan membuat bagian depan rumah jebol dan tembok retak, serta kusen berantakan. 4 orang dalam satu keluarga mengalami luka-luka. Subuh dia keluar, kita lihat CCTV ya, keluar, terus buang sampah, abis itu masuk lagi, istrinya bilang katanya, yang ini tolong tolong dipasangin lagi, soalnya mau masak lagi, dipasangin regulatornya ke gasnya, pas dipasang, dijetek kompornya, terus langsung meledak. 2 korban mengalami luka bakar serius, sementara 2 korban lain yang masih berusia 6 dan 3 tahun sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kasus ledakan masih ditangani pihak polisian Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Bau menyengat yang menyerupai gas tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi tadi. Hingga kini belum diketahui penyebab munculnya bau yang sangat mengganggu pernafasan dan membuat warga sakit kepala tersebut. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga ke dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Apa Pak? Kayak semacam gas, sekitar jam 8. Di jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh, gitu. Kenapa-napa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahatnya jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Ngeganggu gak Pak? Lah ganggu banget baunya, nggak enak Iya, banget. nggak enak ya. Lagi mana sih kayak di tenggorokan sakit gitu? Enggak. Sakit lah ke hidung, ke itu juga kayak nyengat banget. Nyengat ya. Iya, nyengat banget.
BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga kini penyebab bau gas belum diketahui. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dianiaya diduga oleh seorang anggota polisi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang berusaha melerai justru ditodong senjata api. Seorang oknum polisi di Kota Palembang aksinya di Jalan Dwi Kora Ilir Barat memicu kemarahan warga hanya karena mantan kekasihnya memiliki pacar baru. Anggota Polrestabes Palembang ini menganiaya mantan pacarnya hingga terluka. Korban melaporkan kasusnya ke kantor polisi dan pelaku kembali datang hingga terjadi cekcok. Pelaku sempat mengacungkan senjata api ke arah warga yang mencoba melerai pertikaian. Kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh, makanya dia main tangan. Awalnya gimana sih, kenalnya gimana tuh? Awalnya kenalnya melalui teman. Kasusnya dalam penanganan Polda Sumatera Selatan, sementara tersangka terancam hukuman tentang penganiayaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Kota Semarang babak belur usai dikeroyok 3 orang yang merupakan tetangganya. Aksi brutal yang dilakukan para pelaku terekam CCTV. Inilah aksi para pelaku pengeroyokan terhadap pasangan suami istri di Jalan Wot Gandul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, Sudarmo dan istrinya Oi Kim Nio yang tengah duduk di depan toko tiba-tiba didatangi pelaku bersama anak dan adiknya. Tanpa ampun, ketiga pelaku langsung menganiaya korban hingga terjatuh di jalan. Sementara istri korban yang bermaksud melerai juga terkena pukulan. Kejadian berawal saat korban meminta seorang pengemudi yang merupakan pelanggan toko pelaku untuk mematikan lampu mobil. Pasalnya, korban masih dalam masa penyembuhan usai operasi katarak. Pelaku yang emosi tiba-tiba memukul korban namun dilerai warga. Namun selang 15 menit, terjadilah aksi pengeroyokan ketiga pelaku kepada pasutri tersebut. Akibat kejadian, istri Sudarmo harus dilarikan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang karena mengalami patah tulang hidung dan luka lebam di wajah. Sedangkan Sudarmo sendiri juga mengalami luka lebam di wajah. Saya lagi duduk di tempat jualan saya. Anaknya datang sama dia sama adik iparnya, bertiga mereka langsung meroyok saya. Juga istri saya. Kami terima dan kami tangani dan sudah berproses dalam tahap penyelidikan. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh penyelidik itu mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memang kami himpun dari beberapa saksi. Korban berharap agar pihak kepolisian menangkap para pelaku. Pasalnya hingga kini istri korban pun masih trauma dan takut kembali ke toko miliknya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.